Yang apa? Ditambah di lapangan aja. Oke. Kita mulai ya. Haleluya. Ku mengasihi Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Bersyukur, bersyukur padamu. Sekali lagi. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta memujimu, memuji
Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Kami kembali boleh bersekutu bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Engkau sudah menguruskan kami semua. Engkau mentahirkan kami semua. Engkau melayakkan kami boleh melayani Engkau dalam hadirat. Haleluya. Kami bersyukur. Kami meninggikan Engkau. Memuji-muji Engkau. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan kemegahan Tuhan, kasih yang Kau berikan.
tuliskan. Kasih yang kau berikan, karya terbaik, tiada bandingannya. Dengan kasih-Mu setia menjagaku, dan menyatakan bahwa Yesuslah Maha Kuasa. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau berkata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, Tuhan bertahta dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mana? Jiwaku sungguh merindukanmu, Hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. hari berganti. Hari berganti, tahun pun berlalu, Sampai memutih rambutmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. jiwaku sungguh, Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu.
Sujud dari awal. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Katakan sekali lagi. Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Sekali katakan sampai akhir Nafas hidupku, Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Kau kekasih jiwa kami, kami menyatu denganmu. Kami bersyukur dapat mengenal Engkau seperti ini. Kaulah segalanya bagi kami. Terpujilah Engkau, segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau yang Ku
sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dapat mengalami Engkau dari hari ke hari. Engkau memberitakan hikmat terus ketika kami datang kepada terang. Terima kasih untuk roh hikmat dan wahyu Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Engkau terus membawa kami semakin mengenal Engkau, masuk ke dalam kedalaman hati. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Ya, shalom semua. Ya, shalom semua. Gimana kabarnya? Ya, shalom. Boleh cek sound dulu. Yang di radio sepertinya lebih banyak dari yang di Zoom. Berapa di radio? Oh, enggak. Ternyata di radio cuma 9. Oke. Ya, yang di radio shalom. Siapa aja nih? Ada keluarga Glory Sihombing. Ada Mak Tian. Ada Heni, Mak Alexa, Mak Gwen. Pak Nanser di mana? Dia kasih komen di mana? Oh, baik. Di Zoom ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Semua semangat. Ya, nanti di radio ternyata ya. Haleluya. Baik. Tuhan, saudara. Internetnya sudah oke kah semua? Pemberitahuannya sih sudah oke. Di Medan sudah oke kah internetnya? Shalom Medan. Kota-kota yang lain sudah oke? Ini gambarnya nggak nge-lag ya? Coba agak bergerak-gerak dikit supaya ketahuan nge-lag atau enggak. Kalau nggak bergerak nggak ketahuan. Oke. Baik, puji Tuhan ya. Nah, saudara, semakin kita datang kepada terang Tuhan, saudara, semakin kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu kan adalah terang. Tidak ada kematian di dalamnya, tidak ada kegelapan di dalamnya, ya. Jadi semakin kita datang kepada terang, semakin teranglah hidup kita. Artinya tidak ada kegelapan, tidak ada yang kita sembunyikan. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang lain. Kita semakin apa adanya. Ya, tidak munafik.
Makanya Tuhan katakan, marilah kita berperkara. Gitu. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita berperkara. Makanya saudara, Tuhan yang sekarang itu yang menyatakan dirinya kepada kita adalah Tuhan yang keluar dari persembunyiannya. Namun saudara, tetap bagi mereka yang masih suka di dalam gelap, maka tetap Tuhan itu masih misteri. Gitu. Sehingga membuat mereka bingung gitu. Nah, saudara, sebetulnya kita kan mengikut Tuhan itu kan semua dengan iman. Ya. Tidak ada orang yang pernah melihat di zaman kita sekarang kan, tidak pernah orang melihat Tuhan hidup secara manusia gitu. Gak pernah lihat. Nah, dan murid-murid pun jadi hanya murid-murid saja yang melihat bagaimana Tuhan pernah hidup bersama-sama dengan mereka. Itu pun bagi mereka masih terus bingung siapakah orang ini katanya. Sampai laut, badai, gelombang pun tunduk kepada dia gitu. Jadi mereka heran gitu. Melihat ada manusia seperti itu gitu. Jadi tingkahnya itu atau perilakunya itu sangat berbeda dengan manusia pada umumnya gitu. Ya. Nah, tetapi kita itu saudara tidak pernah melihat bagaimana Tuhan itu menjadi manusia. Kita hanya percaya saja kan oleh karena pemberitaan yang kita dengar. Atau karena dari garis keturunan kita menjadi orang Kristen. Karena kita hanya percaya saja. Disertai dengan pencurahan Roh Kudus kan yang kita alami. Sehingga kita lahir baru. Lalu kita mendapatkan doktrin-doktrin tentang baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Jadi banyak di antara kita itu syarat dengan teori, tapi kurang dalam pengalaman gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Jadi orang Kristen berpikir kalau dia banyak teori tentang Tuhan tidak akan sesat. Saudara, di grup kami Gembala agak rame sedikit hari ini. Ya. Saya ikut nimbrung dan tadi itu saya lihat, wah, saya bilang ini teologia nih, berbicara mengenai doktrin nih, teologia harus turun gunung nih katanya. Jadi pada turun gunung mereka. Biasanya sepi-sepi aja ya. Ya. Saya tidak terlalu ini lagi ya, karena sudah agak rame gitu ya. Tidak apa-apa saya pikir. Ya. Nah, saudara, semua orang berpikir kalau banyak tahu tentang firman Tuhan, sudah tidak akan sesat. Mereka lupa bahwa yang pintar Tauratlah yang tidak mau, tidak percaya kedatangan Mesias, saudara. Makanya sekarang, saudara, para hamba Tuhan selalu berkata, hati-hati dengan pengajaran ini. Hati-hati dengan pengajaran itu. Itu sesat. Nah, gitu. Nah, saudara, inilah yang sedang terjadi sebetulnya ya. Yang sedang kita lihat gitu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan begini. Apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di mana itu ayatnya? Yohanes 11 ayat 32 kah? Saya lupa ya. Benar enggak? Coba cari ayatnya. Bukan ya?
Berapa? Oh, 12 malah. Oke. Perhatikan ya. Itu Yesus berkata, kalau kita lihat dari awal ya. Dari ayat 23 dulu ya. Coba lihat. Oke. Oh, kita supaya anak-anak ikut baca ya. Coba yang ada di mana dulu? Marvel dulu, Marvel. Ayat Yohanes 12 dari ayat 23. Oke, baru nanti Yeye, baru Jose kalau ada, dan Stanley. Ya, silakan. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, Suaranya sesungguhnya boleh jikalau kurang kencang suaranya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 6 Stanley. Stanley 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke. Buat makanan. Betujuh. Jessica. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan, Bapa, selamatkan aku dari saat ini, tidak sebab untuk itu ke dalam saat ini. Bacanya harus benar dong. Coba bacanya itu bagus. Ulangi. Harus ada tanda bacanya itu loh, ngerti? Supaya yang dengar itu. Coba ulangi. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Mantap. Oke. Sekarang 28. Yabes. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Sekarang 29. Hah? Udah. Dekatkan mic-nya lah. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Terus 32.
Oke. Kakak aja. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Oke. Ya, tadi nggak dinaikin ternyata. Mic-nya nggak dinaikin. Oke, ya, lihat ya. Nah, ayat yang ke-23 ya. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Jadi lihat itu saudara, kejadiannya itu saudara setelah beberapa orang Yunani. Kan itu di awalnya itu dikatakan di antara mereka yang berangkat untuk beribadah hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Ya. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, maksudnya orang-orang Yunani itu, saudara. Ya, pergi kepada Filipus, lalu mengatakan ingin bertemu dengan Yesus, gitu. Saudara, orang-orang Yunani ini kan, ya bukan orang percaya, bukan orang Ibrani ya. Sehingga saudara, sebetulnya Tuhan Yesus itu tugasnya hanya untuk orang Yahudi pada waktu itu. Jadi makanya saudara, bahasa Tuhan Yesus adalah hanya untuk orang Yahudi. Makanya ketika perempuan Sirofenisia itu datang kepada dia bilang tidak baik memberikan roti yang harusnya kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Jadi saudara, disitulah sebetulnya tahapan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di muka bumi dulu, itu adalah tujuannya pertama-tama adalah untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Jadi apa yang gagal ketika Tuhan memanggil bangsa Israel ya, menjadikan mereka kerajaan imam. Jadi pekerjaan Tuhan pun harus, jadi pekerjaan Tuhan yang pertama itu adalah untuk orang Yahudi gitu loh. Nah, tetapi saudara, karena kita hanya punya Alkitab gitu ya. Jadi memang kita itu masih dibayang-bayangi oleh kepercayaan orang Ibrani gitu. Jadi sangat kuat saudara. Liturginya Yahudi itu sangat kuat. Sementara saudara, dunia ini kan sudah maju sekali gitu. Sementara saudara, segala sesuatu adalah berasal dari Dia. Nah, itulah sebabnya saudara, kenapa kepercayaan orang percaya sekarang ini saudara, mereka itu tidak bisa tembus sampai kepada Allah. Yang sesungguhnya maksudnya ya. Jadi semuanya tetap ada pada bayang-bayang gitu. Bayang-bayang kehebatan orang-orang perjanjian lama. Gitu. Jadi ketika Tuhan sendiri datang, tidak dikenal. Makanya ketika ada orang berkata bahwa Alkitab sudah menghalangi orang datang kepada Tuhan, itu pasti akan dikatakan sesat. Gitu. Pasti nggak bisa menerima. Padahal herannya saudara, sebetulnya kan Tuhan pemilik Alkitab itu sudah tinggal di dalam kita. Gitu. Harusnya kita tidak memerlukan Alkitab. Karena penulis Alkitab itu tinggal di dalam kita. Gitu.
Itu kan agak sulit ya dimengerti. Agak sulit dimengerti oleh banyak orang percaya atau hamba Tuhan sekalipun, saudara. Sangat sulit, saudara, dipercayai perkataan itu. Sekarang, saudara, entah kenapa orang itu hanya menjadi pemberita Injil. Bahkan ada orang yang rela membawa Alkitab untuk dibagi-bagikan gitu. Jadi katanya kalau orang sudah punya Alkitab, rasanya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan gitu loh. Siapa tahu, jangan-jangan ketika membaca Alkitab. Memang banyak kejadian seperti itu. Tapi itu adalah satu pekerjaan yang gimana ya? Bisa dilakukan oleh manusia. Bayangkan nanti saudara kejadiannya akan jadi diri mereka yang akan kelihatan dengan jelas, bukan Tuhan. Padahal saudara, tujuan Tuhan adalah agar dia ingin agar dia dikenal. Sementara yang sekarang semua manusia yang dikenal walaupun mereka berbicara mengenai Tuhan. Ini loh Tuhan gitu kan. Padahal ada begitu banyak ayat dalam Alkitab. Tidak perlu lagi orang mengatakan kepadamu, ini Tuhan, ikutlah dia. Karena semua mereka, tua, muda, besar, kecil, akan mengenal aku, kata Tuhan. Kapan itu digenapi? Kalau kita terus berusaha memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, padahal orangnya sendiri nggak pernah berjumpa dengan Tuhan. Gimana? Piye? Gitu. Kalau ada orang yang memperkenalkan Tuhan dengan pengalamannya, menceritakan, itu orang nggak bisa terima, dikatakan sombong gitu loh. Padahal bukankah memang seharusnya Tuhan hidup atau menjelma di dalam kita? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa agar setiap orang tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku gitu. Jikalau engkau tinggal dalam aku dan aku di dalam engkau. Bagaimana caranya menjelaskan itu, saudara? Kalau bukan dengan pengalaman. Harus dengan pengalaman. Bukankah kita menerima Tuhan itu dengan iman? Menerima Tuhan mati di atas kayu salib. Bukankah itu dengan iman? Lalu kita percaya dosa kita sudah diampuni. Bukankah itu dengan iman saja? Kan kita hanya percaya bahwa dosa kita diampuni. Ya kan iman kan? Dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan kita. Tapi kan pada kenyataannya, kita melihat diri kita tetap jatuh bangun di dalam dosa. Tetap kita tidak bisa lepas dari dunia ini. Tetap kita khawatir. Tetap kita itu mempunyai sakit penyakit dalam tubuh kita. Padahal firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Disinilah harusnya kita mesti makin mencari Tuhan dalam hal ini. Padahal saudara, dunia sedang gencar-gencarnya saudara. Teknologi sudah makin maju. Sekarang saudara, semua orang sedang dipaksa, digiring. Kalau mereka tidak punya tanda kepemilikan dunia ini, tidak bisa jual beli. Tidak bisa ngurus surat-surat. Tidak bisa bekerja. Segala sesuatu akan diperketat. Lah, sekarang
Tuhan yang di dalam kita itu di mana posisinya? Di mana dia sekarang? Apakah dia sudah keluar dari kita? Lalu, apakah status kita sudah berubah? Apakah kita ini bukan anaknya? Ketika dunia dengan gencarnya melakukan segala sesuatu untuk menganiaya kita, menghalangi kebebasan kita, apakah status kita berubah? Kan status kita kan nggak berubah. Hanya saja kita itu dialihkan perhatian kita kepada dunia ini. Dan kita tidak bisa lepas. Berarti kalau kita ingin lepas, berarti dia harus take over kita dong. Sekarang saudara, kesadaran kita tentang siapa dia di dalam kita itu yang kurang. Nah, kenapa jadi kurang? Itu yang jadi masalah. Ini yang harus kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Sementara saudara, masa depan dunia ini makin lama makin gelap, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena teknologi itu tidak terbendung. Dan di balik setiap teknologi selalu ada usaha untuk membunuh orang lain. Karena persaingan. Dosa iri yang dimiliki oleh Kain itu sudah berurat berakar di dalam setiap manusia, saudara. Persaingan. Baik memakai dasar kemanusiaan, ingin berbuat baik. Jadi saudara, ada banyak orang tertipu oleh karena perbuatan baik orang. Tertipu. Sehingga selalu melihat, wow, itu niat baik pemerintah kita kok. Niat baik. Tapi tahukah saudara, itulah yang semakin membuat kita terjerat di dunia ini. Sehingga kita lupa status kita. Kita bukan berasal dari dunia ini. Ketika kita terima Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Tetapi karena kebaikan dunia ini, itu telah menipu kita. Karena kita pikir dunia inilah yang kasih kita makan. Bukankah itu salah? Bukankah itu sangat memalukan Tuhan, saudara? Ketika kita dipersulit dalam pekerjaan kita. Lalu apa? Lalu kita menurunkan derajat kita sebagai pemilik dunia ini. Pemilik bumi ini. Bayangkan iblis begitu gimana ya? Kayak nggak tahu malu saudara menawarkan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Bayangin saudara. Dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Lihat. Semua dunia ini dan yang ada dalamnya aku berikan kepadamu. Asal engkau sujud menyembah kepadaku. Saudara, tahukah saudara? Kandidat antikris saudara adalah orang yang paling baik dari dunia ini. Adalah orang yang paling tulus mungkin untuk menyatakan kebaikan dari dunia ini. Tetapi di dalam dirinya tetap ada ambisi supaya dikagumi oleh orang lain. Dan tahukah saudara? Kandidat yang terbaik ada di bangsa kita. Tapi saudara, ini bisa berubah, saudara. Jadi selalu saja saudara, ketika saya bilang begitu saudara, wow, si jahat itu saudara, wow, ketahuan nih. Jadi itu bisa berubah saja saudara. Jadi saudara, ikuti saja permainan Tuhan, jangan permainan iblis.
Jadi kadang Tuhan mengucapkan sesuatu, saudara, bukan tidak terjadi, saudara. Tetapi saudara, dia mengucapkan supaya membuat kebingungan termasuk di pihak iblis gitu. Jadi Tuhan itu tidak bisa terdeteksi siapapun. Nggak bisa dikenal oleh siapapun. Saudara tidak bisa mengenal dia. Hanya kalau saudara berani menerima dia hidup di dalam engkau dan dia menjelma di dalam engkau, menggantikan hidupmu. Engkau mengenakan dia sebagai pakaianmu. Maka saudara diberikan anugerah untuk mengerti sedikit demi sedikit tentang dia. Namun untuk kita mengenal dia lebih dalam lagi adalah belajar melupakan segala sesuatu di belakang kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Alkitab itu mesti sudah terekam di sini semua. Bukan berarti saudara menghafalnya. Saudara ketika baca tulisan itu, saudara, sebanyak apapun itu, saudara, baca saja. Baca saja kisah-kisah itu, ada semua. Tinggal di sini, dan sudah. Tak usah andalkan ingatan saudara. Kalau dulu memang itu perlu ya. Tetapi sekarang, dia itu sang penulis Alkitab. Dia tinggal menjadi suratan yang terbuka di dalam kita. Jadi yang harus orang lihat di dalam kita bukan diri kita. Bukan kefasihan kita berbicara. Bukan pengetahuan saya, bukan. Tetapi apakah saudara mendapatkan Yesus hari ini? Apakah saudara memakan Yesus hari ini setiap kali saudara mendengarkan perkataan ini? Kalau saudara hanya melihat saya sebagai manusia, sebagai gembala saudara, sebagai teman saudara, kita sama-sama dalam hal ini. Sama-sama manusia. Semua manusia, semua para rasul, kelima jawatan, sudah selesai pekerjaan mereka. Bahkan saudara, harusnya saudara nama mereka tidak kita sebut-sebut lagi. Karena mereka pun sudah istirahat di dalam dia. Setiap kali kita sebut nama mereka, kayaknya mereka terbangun. Gitu ya. Tetapi saudara, karena mereka sudah melekat di dalam Tuhan, nggak lagi saudara. Dan lagian juga memang saudara, DNA mereka ada di dalam kita. Saudara, tadi kan baru dimakamkan ya. Saya nggak pergi sih tadi. Baru dikuburkan orang yang pernah tinggal di sekretariat kita. Di Greenland 2 tahun. Dan di Imperium 1,5 tahun. Ya, karena di Imperium kita sebetulnya 1,5 tahun. Memang kontraknya habisnya 2 tahun ya. Juga, tapi karena kita sudah pindah duluan ke sini, nah tetap saja berjalan di sana, mereka masih tinggal. Jadi ya 1 tahun 9 bulan kali ya di sana mereka. Dan kita yang angkat pindah barangnya, dan saya bilang waktu-waktu terakhir ketika sudah kena masa pandemi, praktis mereka nggak pernah ibadah lagi di bawah bersama-sama dengan kita waktu di Imperium ya. Tapi saudara, karena memang waktu kita pindah, mereka memang sudah dapat, ibu ini ya sudah bilang, aduh nggak ini teruslah nyusahkan Pak Parlin gitu. Sudah sekian lama kita ngikut Pak Parlin, ya sudah waktunya lah kita mandiri. Kebetulan anaknya sudah kerja gitu kan. Itu pengakuannya. Tapi kami ke rumahnya, doakan rumahnya waktu itu di sana dan bilang, kalau ada apa-apa ngomong ya. Tetap sama kita kayak dulu sama. Nggak apa-apa, sama aja gitu. Walau dimanapun kalian beribadah nggak apa-apa, tetap sama.
Makanya kemarin begitu tahu meninggal, saya sih pikir kalau misalnya mereka tidak diterima di gereja mereka yang lama, tetap saya yang akan menguburkan, tidak masalah. Cuman ya saya bilang tetaplah hubungi, karena kemarin kan mereka nggak ibadah karena pandemi, saya bilang begitu kan. Ya ternyata begitu dihubungi lancar semua ya. Nah, namun saudara, kan itu kan boleh dibilang kan kaget meninggalnya gitu. Nggak ada pesan gitu loh. Sama anak-anak pun nggak ada pesan. Matinya itu, meninggalnya itu ya sakitnya 2 hari. Itu begitu bangun anaknya itu, kok sudah nggak ada nafasnya gitu loh. Jadi meninggalnya seperti itu gitu. Jadi besok jam 5 sore kita ke sana ya penghiburan ya. Teman-teman kasih waktu ya. Besok jam 5 sore ya. Untuk kita ya, karena mereka pernah bersama-sama dengan kita gitu. Kedua anak ini saudara. Karena kedua anak ini waktu mereka masih sekolah aja saudara, saya sudah layani mereka gitu. Kami sudah sering ke sana gitu. Waktu mereka masih di Pelita. Jadi cukup lama lah sebetulnya. Dan memang ibu ini pun benar-benar istilahnya lebih percaya kepada doa saya daripada dokter. Iya, dari dulu. Lebih percaya. Jadi kalau saya bilang, oke, sudah sembuh. Gimana, sudah sembuh? Iya, sudah katanya. Jadi saya pun terbantu iman saya dengan imannya yang sederhana gitu. Ya. Nah, tapi saudara, saya ini pastilah kan biasanya kan. Dulu kan Pak Andreas bilang begini. Waktu meninggal terus ada di antara muridnya yang lain kena itu kan. Jantung kan, tiba-tiba saja. Tiba-tiba Pak Andreas bilang begini kan, jangan-jangan ini siapa yang mau minta tolong gitu. Siapa itu? Pak siapa? Yang pertama dulu meninggal sakit jantung itu? Pak Leo, ya. Jadi jangan-jangan katanya. Saudara, waktu itu saudara kita ini itu ya. Saya tadi diajar itu saudara. Tadi saudara, saya memang sengaja nggak ikut pemakaman juga, tapi sudah lihat kemarin ke sana kan. Kami doa di sana, ya melepaskan lagi. Tapi kan memang secara alam roh memang orang mati itu, orang meninggal itu kaget sebetulnya. Tak siap. Karena dunianya, pikirannya tetap sama, orangnya tetap sama, cuman tak punya tubuh saja untuk mengekspresikan. Jadi tidak punya jembatan lagi kepada alam materi ini. Karena tubuhnya itu adalah jembatan dia untuk berhubungan dengan dunia materi. Jadi ketika dia tidak punya jembatan itu lagi, jadi rohnya atau jiwanya yang aktif kan. Namun kan dia itu kan masih tertinggal kan, sebetulnya kan di dunia ini kan. Benar enggak? Jadi dia masih ada di sini. Orang dia belum sempat pesan kepada kedua anaknya gitu. Gimana nanti anaknya ini besar, nanti mereka punya suami, gimana? Dia belum sempat kasih nasihat mungkin. Pastilah dia masih ada. Karena di mana hatinya berada selama ini. Kalau selama ini dia sudah memang Tuhan saja, ya tidak masalah, dia cepat melepaskannya. Nah, jadi saudara, tiba-tiba kata-kata itu, saya tadi kok rasanya, saya makan apa ya sepanjang hari ini? Perasaan ada ya? Kok rasanya badan saya kok berat gitu kan? Terus lagi Pak Tuhin juga sakit gitu kan? Terpikir gini, kalau dulu kita masih ya berkecimpung di dunia orang mati, wah, jangan-jangan. Tapi saudara begitu saya itu kan, saya pengen rasanya gitu,
Kata jangan-jangan itu saudara muncul. Tapi saudara, saya tiba-tiba gini. Oh, jangankan mereka. Gitu. Si iblis aja kok. Dia bercokol dalam kita kok. Tiba-tiba begini saudara. Ayat yang tadi saudara. Apabila aku ditinggikan dari bumi. Maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ketika kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, Dialah hidup kita. Saudara, segala sesuatu yang berbau kematian itu harus menyingkir dari kita. Tidak perlu kita tengking. Tidak perlu kita bernegosiasi. Kata jangan-jangan itu adalah perkataan dari iblis. Wih, saya ketika dengar itu saudara, ketika saya dengar perkataan itu saudara, itu tegas saudara. Karena di dalam Tuhan itu selalu pasti. Saya langsung saudara, saudara, ketika seorang Raja Wali itu saudara, dia itu juga dikejar oleh burung-burung ini ya, suka ini naik di atas di atas pundaknya, dan dia langsung kayak matok punggung daripada Raja Wali gitu. Tapi Raja Wali tidak berusaha untuk melawan dia. Tidak berusaha goyang, enggak. Dia naik aja terus ke atas. Waktu di atas, udara makin menipis, saudara. Burung-burung yang ngotot tetap nancapkan paruhnya di leher daripada burung itu akan mati kehabisan nafas, saudara. Jadi dia naik saja ke atas. Tahukah saudara, bagaimanapun dunia ini berusaha, ingin mau gimana dia pakai, si jahat itu dia pakai roh-roh orang mati. Sekalipun apapun itu dia pakai dengan segala kekuatannya. Kalau kita datang terus kepada terang itu saudara, mereka paling tidak tahan tinggal di dalam terang. Itulah kelicikan. Itulah roh pendusta, ketidakbenaran. Itulah roh kegelapan. Bagaimana lepas dari dunia ini? Bukan berusaha melepaskan diri dari dunia ini. Tetapi naik supaya di mana kita berada. Perhatikan ya, kita baca dulu ayatnya lagi. Lihat. Dia berdoa kepada Bapa. Jadi waktu datang orang Yunani itu saudara. Jadi saudara, ketika diberitahukan orang Yunani ingin ketemu dia, saudara, tiba-tiba saudara ceritanya ini kayak terpotong gitu. Harusnya kan ada perkataannya begini, orang Yunani mau datang ketemu engkau Tuhan. Harusnya kan maunya aja kan jawaban Tuhan kan begini, oke, suruh mereka ke sini. Harusnya kan gitu kan, lanjutan ceritanya kan. Tapi ini tidak. Dia malahan bilang begini, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Wah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tahukah saudara, kedatangan orang Yunani itu adalah ingin mengenal Tuhan. Tetapi di satu sisi itu adalah godaan. Bahwa dia harus akan meninggalkan orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia.
Saudara, ketika saudara bersama-sama dengan saya, ketika saya merasakan beberapa di antara saudara, rasanya gitu saya jadi jengkel gitu. Itu perasaan Tuhan juga. Tapi tentu Tuhan sudah lolos. Namun sekarang bagaimana saya jadi asistennya Tuhan? Saya berkali-kali bilang sama saudara, saya mau melarikan diri dari saudara. Saya jujur apa adanya bilang, saya tidak menemukan seorang pun apa yang saya bilang dulu, saudara. Itulah perasaan saya. Jadi rasanya saya selalu, udahlah, mungkin murid yang lain sajalah. Tahukah saudara? Ini orang Yunani loh, Dan. Jadi saudara, benar-benar Yesus tahu bahwa si jahat ingin mengatakan kepada Yesus. Tak ada dialognya di sini. Iblis ini ingin bilang, sudahlah. Memang orang Israel itu nggak bakalan mengakui kamu. Sudahlah. Mereka itu memang tegar tengkuk. Sudah nih. Sekarang ada kesempatan orang Yunani. Kamu akan terkenal di sana karena kamu akan diterima oleh mereka. Tahukah saudara? Pekerjaan Bapa bagi Yesus adalah untuk orang Yahudi. Sebelum selesai, dia harus menyelesaikan misinya. Makanya saudara, ketika Tuhan memanggil Petrus untuk bangsa-bangsa kafir, dia nggak ngeh. Hatinya tetap ada di situ. Makanya dia menjadi rasul orang Yahudi. Harusnya dia sudah keluar. Karena Yesus sudah bawa dia keluar. Namun dia tidak mengenal Yesus yang datang dengan perintah yang baru. Hatinya masih tetap ada di bangsa Israel. Yesus, saudara, jelas saudara, dia memang panggilannya di situ. Lalu ditawarkan orang Yunani ini. Ada orang Yunani yang mau percaya. Mereka memang benar mau mendengarkan Tuhan. Tapi menurut kairosnya belum. Nah loh. Makanya dia bilang, saudara, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi dia tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ia harus mati dulu. Makanya dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Wow. Di sini saudara. Kenapa saudara hari-hari ini saudara? Saya merasakan benar-benar saudara. Udah nggak peduli lagi dengan diri saya. Apa kata saudara terhadap saya? Mau saudara katakan saya ini apa saja gitu ya. Mau bilang sombong kek, mau bilang arogan kek. Saya rasanya udah nggak peduli lagi. Bukan karena saya gimana ya, becuek nggak tahu lagi gitu ya. Tapi memang karena ya memang hidup kita ini miliknya Tuhan, bukan milik kita lagi. Saudara, orang yang melekatkan dirinya kepada Tuhan semakin tidak dikenal oleh dunia ini.
Bahkan mereka menjadi musuhnya dunia ini, saudara. Kalau dunia membenci kita, jangan takut katanya. Karena aku pun dibenci oleh dunia ini. Tuhan bilang, kalau engkau jadi pengikutku, kamu pasti dibenci oleh dunia ini. Namun lihat bagaimana orang yang mengatakan dirinya orang Kristen mencari perkenanan dunia. Justru semakin serupa dengan dunia. Saudara, mereka bisa menceritakan firman Tuhan luar biasa. Tepat seperti semua yang ada dalam Alkitab. Wah, rasanya mungkin mereka orang paling rendah hati, paling intim dengan Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak pernah bisa melepaskan diri mereka dari dunia ini. Dengerin saja khotbah mereka yang hebat-hebat. Mau mereka nabi yang bilang kedatangan Tuhan bla bla bla. Lihat saudara. Saudara, kalau seandainya pedang dikasih ke orang-orang percaya sekarang, mungkin mereka itu saudara masih mempertahankan nyawa mereka. Tetapi ketika kelicikan, saudara, iblis itu membujuk sekarang supaya murtad katanya. Murtad itu tidak mengetahui atau tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam diri mereka. Itulah murtad. Tidak mengakui bahwa Tuhan ada di sini. Kalau saudara ada Tuhan di dalam saudara, masa saudara takut dengan perintah buatan manusia? Tapi perintah itu dibuat menjadi sangat smooth gitu loh, sangat lembut gitu. Dan ini yang sedang terjadi. Dan banyak sekali para hamba Tuhan. Wah, mulai rame lagi, saya lihat sebentar tadi. Wah, udah turun. Udah perang ayat gitu. Udah tunjukin pesan ketua umum gitu. Wow. Dan ternyata saudara di kota lain, saudara, BPD yang lain sudah terang-terangan bahwa semua pendeta GBI harus divaksin. Cuman di Batam saja yang nggak berani mengeluarkan surat itu. Ternyata ada surat rahasia. Saudara, tahukah saudara? Ketika Tuhan memerintah dalam kita. Tahu sekarang Tuhan yang sekarang itu Tuhan memerintah. Dia nggak bisa sentuh saudara. Saudara tidak perlu memikirkan apa yang harus saudara jawab. Di tengah nanti saudara makin gencarnya, makin kuatnya tekanan dunia ini. Saudara kan belum sampai dirampas harta saudara. Nanti saudara tahapan kedua akan makin keras. Tapi ingat saudara, kalau saudara meninggikan Tuhan, mengakui Dia, bahwa Dia sudah datang kedua kali dan Dia ada di dalam saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Dan saudara tidak pernah melihat Dia secara jasmani. Tetapi saudara, Dia katakan, aku datang segera. Dan tahukah saudara, Dia sudah ada sejak dulu. Sudah lama sekali Dia ada. Kedatangannya itu sudah ada di antara kita. Dan saudara, Paulus mengatakan rahasia ini besar.
Christ is in you. Tetapi berapa banyak para orang kudus? Karena di satu sisi kita belum mencapai klimaksnya. Saudara, kita boleh beristirahat. Pertandingan kita selesai adalah ketika kita terhilang di dalam Dia. Ketika kita benar-benar jadi pelayannya. Definisi pelayan Tuhan bukanlah melayani di mimbar. Bukanlah menyembuhkan orang sakit. Bukanlah memberitakan Injil. Bukan itu definisi melayani Tuhan. Definisi melayani Tuhan bukanlah membangun gereja, menggembalakan, bukan itu definisinya. Definisi melayani Tuhan, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi bukan di mana kita berada Tuhan ada, tapi di mana Tuhan ada. Berarti apa, saudara? Kita mesti mengikut Dia, kemana Dia, di mana Dia berada. Berarti minimal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita mesti duduk diam di kakinya supaya kita tahu di mana Dia ada. Kita harus benar-benar menantikan sampai kita mengalami, sampai kita menemukan Tuhan itu ada di dalam kita. Dan hidup di dalam kita. Berarti kalau posisi kita itu melayani, berarti seluruh keinginan kita sudah tidak ada lagi karena kita sudah jadi pelayannya. Kita nggak berhak lagi atas tubuh kita. Kita nggak berhak lagi atas waktu kita. Kita nggak punya ambisi apa-apapun lagi di dunia ini. Karena kita mengikut Dia. Supaya di mana aku berada, di situ pun hambaku, pelayanku berada. Kita nggak sibuk lagi mengurusin. Kita tersinggung. Lalu kita meratap dalam diri kita. Kita menganggap. Wah. Orang lain salah terhadap kita. Kita mesti menyadari kita ini, saudara, bukan milik kita lagi. Kita sudah milik Tuhan. Kita mesti tidak mengasihi nyawa kita, tidak mencintai nyawa kita, saudara. Bahkan sudah dikatakan barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, dia nggak berkenan. Karena begini, saudara, kalau kita itu tergelendot oleh keluarga kita, saudara, kita nggak bisa kenal Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak kita ini dilindungi? Adalah ketika kita melekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam saya, kalau Tuhan bertahta di hati saya, anak-anak saya pun tidak tersentuh oleh dunia ini. Itu efek domino, saudara. Dan setiap orang yang tercakup di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, benar-benar melekat kepada Tuhan, dan kita ada dalam kumpulan ini, maka engkau pun tidak tersentuh oleh dunia ini. Disitulah kita saling melekat satu dengan yang lain. Makanya dikatakan di dalam kitab Daniel, ada orang yang berpura-pura bergabung dengan mereka. Jadi selidikilah hatimu, saudara. Apakah ada kepura-puraan, saudara tetap ikut? Benar nggak saudara menyatu? Benar nggak saudara mendengarkan? Begitu bilang dengerin, nggak mau dengerin kan? Ayo perhatikan firman-Nya. Saudara tetap punya kebenaran. Silahkan.
Tuhan yang punya kita. Ketika saya bicara, saudara, sudah nggak tahu lagi, saudara, entah saya, entah Tuhan. Dan begini, saudara, Tuhan pun sudah mengikatkan dirinya dengan kita. Begitu kita mau menerima dia, tahukah saudara? Firman-Nya itu yang tinggal dalam kita. Firman-Nya itu nggak bisa pergi dari kita. Firman-Nya itu harus mengerjakan. Cuman masalahnya kita sering bandel. Makanya yang terjadi ketika kita tidak tunduk kepada firman ini, maka dia mengizinkan dunia ini menggerogoti kita. Menggerogoti kita melalui sakit penyakit, melalui apapun, supaya kita sadar, saudara. Menggerogoti kita melalui orang lain yang menganiaya kita. Ketahuilah, saudara. Kalau engkau tinggal dalam Tuhan, sekarang ini Tuhan yang akan datang. Saudara mengutamakan dia, semua orang yang menganiaya saudara, itu langsung berhadapan dengan Tuhan. Itu Tuhan yang sekarang. Tuhan yang datang sebagai Raja. Maka jangan hadapi dunia ini dewe, saudara. Jangan menghadapi dunia ini dengan kekuatanmu. Hadapilah dunia ini dengan Tuhan yang ada di barisan depanmu dan barisan belakangmu. Saudara, tinggal saudara tenang melekat saja kepada Tuhan, taati dia. Kenakan Kristus sebagai perisaimu. Kenakan Kristus sebagai baju jirahmu. Sehingga engkau tidak bisa ditembus oleh panah berapi apapun. Panah-panah kebencian, panah-panah fitnah, panah-panah beracun, kata-kata yang menyakitkan, virus apapun, saudara. Perisai saudara lebih kuat. Walau dunia ini nanti melepaskan berbagai macam varian baru, saudara. Kenakan Tuhan sebagai perisaimu. Jangan pertebal maskermu, saudara. Saudara, sampai sekarang saya melihat orang yang khotbah online itu, udah online, pakai double, saudara. Untuk apa sih? Tapi berani menyampaikan firman Tuhan yang nggak tahu gimana, saudara. Berani menyatakan imannya. Aduh, bolehkah manusia menipu aku? Kata Tuhan gitu. Dalam hal apa kamu kurang ajar, jawab aku, kata Tuhan di kitab Maleakhi. Dalam hal apa kami menipu engkau? Memang saudara dikatakan dalam perpuluhan. Tapi itu di zaman itu, saudara. Sekarang nggak usah kita bicarakan itu. Nggak ada guna itu, saudara. Artinya begini, saudara. Ternyata kita bisa tipu Tuhan. Makanya saudara, sekarang saudara sedang dites bagaimana kita hidup. Perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Lihat nih anak-anak ya. Nanti kalau sudah waktunya hari Sabtu kita akan buat nih. Ya. Ibadah. Tunggu selesai dulu yang di bawah. Selesai yang di bawah. Anak-anak semua. Ya. Dari Yeye, Marvel, Yabes, Cika, Kembar, siapa lagi? Jessica, Jose, Brian, Michelle, Miguel pun bisa. Tian. Nah, kita ada ibadah nanti. Ibadah pasukannya Allah. Wah. Wah, lihat ya. Lihat bagaimana generasi kita, generasi anak-anak kita. Mereka akan mengenakan Kristus. Diam-diam saudara, Tuhan sedang mempersiapkan semua kita. Jangan takut sedikit pun. Karena Tuhanlah perisai kita. Tuhan pemilik alam semesta ini.
sedang turun, saudara, mengambil alih pemerintahan dunia ini. Wow, saudara mesti bersemangat untuk itu. Jangan gentar sedikit pun akan dunia ini. Teruslah melekat kepada Tuhan. Saudara, dia tidak akan bersembunyi lagi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai. Karena kita dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Saudara, Tuhan ada di tengah kita. Saudara, Allah bangkit dari tempatnya sekarang. Ketika ada orang-orang di antara kita yang meninggikan Tuhan. Lihat saudara, ketika Tuhan bilang itu saudara. Dia bilang begini. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Apakah yang aku katakan? Apakah aku harus menyingkir dari dunia ini? Tidak. Apakah aku harus melarikan diri dari ke hutan? Tidak. Karena untuk itulah aku datang. Apakah kita harus melarikan diri karena semua mereka-rekan kita gak bisa kemana-mana? Tidak. Karena untuk itulah dia datang. Untuk memperkenalkan kerajaannya. Untuk memperkenalkan otoritasnya, saudara. Semua orang, semua kuasa harus tunduk kepada nama Tuhan. Semua pemerintah harus tunduk kepada kuasa firman Tuhan. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Perhatikan saudara. Kemuliaan Tuhan mencapai puncaknya. Kemuliaan nama Allah mencapai puncaknya di akhir zaman. Jangan dibalik. Akhir zaman, saudara, bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Akhir zaman adalah sesuatu sukacita. Makanya dikatakan, berbahagialah engkau sorga. Tapi bagi orang yang masih melekatkan hatinya di bumi ini, berduka cita, menangislah, merataplah. Pemerintahan Tuhan, saudara, sedang ditegakkan. Zaman yang lama ini segera berganti dengan zaman yang baru. Di depan kita, saudara, mereka merancangkan, mereka berpikir, oh akan terjadi. Tahukah saudara, apa yang didengarkan? Ada film terbaru saat ini, itu film apa saya lupa tadi ya, baru disaksikan yang lagi ini. Saudara, mereka memperkenalkan apa yang sedang dilakukan oleh dunia ini secara terang-terangan. Mereka sedang menampilkan, sedang memunculkan dirinya. Si mata satu, elit global. Mereka sedang menunjukkan taringnya. Mereka memenuhi media-media seolah-olah mereka yang lebih berkuasa. Tapi tahukah saudara? Itu muncul ketika apa? Ketika Tuhan memang sedang muncul. Mereka sedang menampilkan diri mereka. Menebar ketakutan di mana-mana. Mereka sudah beli media, saudara.
Dan mereka sudah siapkan luncurkan seolah-olah wabah itu dari mereka. Mereka lupa Tuhan pengendali di atas semuanya. Semua kekisruhan yang ada di muka bumi ini, bahkan alam semesta itu pun ada dalam genggamannya Tuhan. Semua galaksi ada dalam genggamannya Dia. Mereka mau mencoba, saudara, menguasai, bahkan mau menguasai alam semesta. Bahkan mereka berusaha membuat bagaimana nanti mereka berpikir. Jadi begitu mereka rubah, saudara, sistem. Itu, saudara, ternyata di alam semesta ini, saudara, itu semua ada pada orbitnya. Jadi dalam pikiran mereka itu, saudara, mereka sudah merancangkan begini. Kalau nanti ini terjadi, makanya, saudara, ada yang namanya, begitu muncul nuklir dulu ya, itu langsung mereka itu buat satu peraturan. Jadi ada badan dunia. Yang membuat supaya ini tidak bergerak. Jadi dengan sekarang perang yang terakhir itu adalah perang proksi. Gitu. Itu perang tak kelihatan, tak kasat mata. Tapi sangat mematikan. Itu sekali bunuh, itu sekali tekan, mati orang, saudara. Itu sebabnya dia menanamkan sesuatu di dalam diri manusia. Supaya bisa dikontrol. Bukan hanya kontrol supaya kontrol. Enggak, ini kontrol langsung mematikan. Itu perangnya, makanya saudara, itu saudara banjir yang sekarang itu saudara, itu boleh dikatakan lebih mengerikan daripada banjir Nuh juga. Karena kemajuan teknologi. Jadi saudara, banjir yang sedang terjadi itu saudara, itu dikepung. Bayangkan kita dikepung saudara. Itu dengan kemajuan teknologi. Dan tahukah saudara, dasar manusia adalah mementingkan diri sendiri. Mementingkan kelompoknya, mementingkan bangsanya, mementingkan sukunya, mementingkan orang-orang yang sepaham dengan dia. Itulah dasarnya manusia setelah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan sedang datang dengan pemerintahannya. Dia datang dengan penghakimannya, saudara. Makanya berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada dunia ini. Saudara mesti berlindung kepada Tuhan setiap hari, saudara. Naikkan doa-doa sederhana untuk membuat saudara tetap fokus di dalam Dia. Makanya saya bilang, ikuti, dengerin. Kalau saudara belum berani membaca apa yang saya kirimkan, yang kemarin itu yang dari Cina itu saudara, mungkin saudara belum paham. Saudara, apa yang sekarang saya sampaikan saudara, itu saudara, saya sering konfirmasi saudara. Tapi saudara juga tidak perlu mengandalkan hikmatnya saya. Itu dibuat bagi saya supaya begini saudara. Supaya saya yakin bahwa Tuhan ada di antara kita. Makanya kalau saya bilang sudah nonton, lihat, jangan tolak. Jangan merasa saudara, enggak, aku punya kebenaran kok. Jangan, saudara. Saudara, kalau seandainya saudara punya kebenaran, saudara bisa tinggalin ini, buktikan. Saudara keluar, cari pendeta di luar sana banyak sekali. Banyak sekali, silahkan. Mereka datang atas nama diri mereka. Saya dari ulang tahun 12 tahun kemarin kan sudah cukup toh? Wahyu pasal 12 kan? Ini bukan manusia, bukan. Kemarin kan ulang tahun saya 46. Ketika Tuhan bilang itu, enggak ada yang secara kebetulan, saudara. Tapi itu pun saudara, enggak ada gunanya. Ini bukan berbicara mengenai manusia. Ini berbicara mengenai Tuhan. Segala sesuatunya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Tuhan sedang datang di antara kita. Itu pun harus dengan iman. Tetapi kalau saudara berani mempercayainya, berani menerimanya, dan memang saudara sudah menerima di rumah saudara, ajaklah dia, akuilah dia.
Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Ketika ditanya orang kepada saudara, kenapa engkau nggak divaksin? Jangan bilang, oh karena saya punya penyakit komorbid. Oh karena begini. Ngapain? Kenapa saudara takut bilang? Karena Tuhan nggak bilang saya divaksin. Kenapa? Akui Tuhanmu dong. Jangan karena begini, oh karena belum jelas ini dengar-dengar. Enggak, saudara. Oh karena umur saya belum sampai. Enggak. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Sangkali dirimu. Artinya, biarlah Tuhan yang hidup dalam engkau. Saudara, kalau saudara berani mengakui Tuhan di hadapan manusia. Saya sudah bilang saudara, enggak zamannya lagi sekarang. Dia harus ancam kita di depan pedang. Tidak. Dia, saudara, menawarkan kebaikan. Oh, supaya nanti. Jadi gimana lah nanti? Kalau terjadi apa-apa dengan keluargamu, gimana lah nanti? Jadi nggak bisa lah kampung. Kenapa rupanya? Kenapa saudara nggak pegang prinsip? Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, bukankah Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita? Apakah Dia nggak tahu kalau kita ini mengasihi orang tua kita? Apa Dia nggak tahu? Apa kita nggak punya hati nurani? Dia tahu kita punya hati nurani. Tapi jalan satu-satunya supaya seluruh keluarga kita selamat adalah lekatkan dirimu kepada Tuhan. Tundukkan pikiranmu. Gak usah punya keinginan yang lain. Saudara punya waktu, kapanpun ada waktu senggang, dengerin. Dengerin baik-baik. Izinkan dia ngajarin saudara. Jangan pikirkan, oh gimana nanti. Saudara, pemerintahan dunia ini akan di take over oleh kerajaan surga. Saudara masih tahu itu. Jangan mau ditakut-takutkan oleh dunia ini. Mereka di bawah kaki kita. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan kita tinggikan, jawab, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Lihat saudara, waktu Yesus mau naik di atas kayu salib, sudah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tahukah saudara, waktu Yesus naik ke surga, penguasa dunia ini sudah dilemparkan keluar. Namun kenapa dia seolah-olah memerintah kembali? Karena saudara, ada jejaknya di dalam setiap umat manusia di muka bumi. Ada bekasnya, bekas kehadirannya dia. Itulah yang sekarang kita sedang masuk di peperangan yang terakhir, saudara. Dan musuhnya tepat ada dalam diri manusia itu sendiri. Dan tepat ada di dalam saudara. Makanya saudara, jangan berusaha ingin melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia seperti yang saya katakan tadi, burung ada di atas punggung saudara. Saudara tidak perlu berusaha ingin melepaskan dia. Ingin berusaha mengeluarkan dia, tidak perlu.
saudara naik saja kepada ketinggian, hampiri saja terangnya, maka semua kegelapan di dalam hidup saudara akan dengan sendirinya rontok. Segala sakit penyakit dalam saudara itu akan mati dengan terang kemuliaan Tuhan, siapapun dia. Dunia maut, dunia orang mati, kalau mereka bukan pilihan Tuhan, mereka itu akan terlempar sendiri daripada saudara. Tapi kalau mereka memang pilihan Tuhan, sudah ditentukan untuk Tuhan, mereka akan bersama-sama masuk ke dalam Tuhan. Karena mereka pernah menjadi bagian dari kita. DNA keluarga kita. Mereka diberikan kesempatan untuk hidup selama-lamanya. Hidup melalui saudara. Itu sebabnya saudara. Perhatikan. Suara itu sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saya lihat ini. Ketika engkau meninggikan Tuhan dalam hidup, ketika engkau rela kehilangan nyawa, ketika engkau nggak peduli dengan masa depanmu lagi, engkau menaruhkan hartamu di dalam tangan Tuhan. Engkau sehari-harinya memandang wajah Tuhan saja. Fokus kepada Dia. Akui saudara segala kekuranganmu di hadapan Tuhan. Akui saja. Bagaimana ini Tuhan? Akui kelemahanmu. Ketika engkau mengakuinya, engkau sedang berperkara di hadapan Tuhan. Maka Dia sendiri akan mengalihkan semua segala hal apapun milik dunia ini dalam saudara. Ikatan-ikatan itu akan terlepas dengan sendirinya. Mungkin engkau seperti benang kusut, saudara. Masalahmu itu seperti benang kusut. DNA-mu itu seperti benang kusut di dalam saudara. Ada karakter yang tak terkendalikan di dalam saudara. Apapun itu, saudara. Ketika engkau mendekat kepada Dia, segala benang kusut itu hanya Tuhan yang bisa perbaiki. Saudara, Dia sangat ahli menyembuhkan saudara. Dia sangat ahli memperbaiki benang kusut itu, saudara. Walaupun rasanya udah nggak bisa lagi dibuat menjadi baik. Tetapi saudara, percayalah kepada Tuhan. Dia bisa memperbaiki engkau sampai ke akar-akar. Dan itulah kehendak Tuhan. Supaya engkau kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Supaya engkau menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersama-sama menjelang hari Tuhan ini semakin mengasihi Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Saudara, hanya Tuhan yang tahu apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Saya tidak bisa membuat saudara, menunjukkan kepada saudara, oh saya ini mengasihi Tuhan. Itu namanya mencari peninggian diri. Tetapi masing-masing kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita transparan. Apa adanya saya, saudara sudah perhatikan. Entah apapun penilaian saudara terhadap saya. Entah apapun penilaian saya terhadap saudara. Kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Tak ada yang perlu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena Tuhanlah yang sedang menyingkapkan siapapun kita di sini. Bukan Parlin. Parlin gak bisa menghakimi. Parlin adalah justru objek yang akan dihakimi dan sedang dihakimi oleh Tuhan. Jadi kalau kita merasa dihakimi, bukan manusia yang menghakimi kita. Karena Tuhan sajalah yang bisa menghakimi.
Nggak bisa. Kita sedang ada di tahta pengadilan Kristus. Mari saudara, dia sudah ada di antara kita. Hiduplah dalam terang satu dengan yang lain. Hiduplah dengan kasih satu dengan yang lain. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Ini sungguh membuat kami semakin bergairah mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Kami istirahat sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh. Kembali kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ini hidup kami. Bagimulah segala hormat pujian kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.